Presiden Republik Indonesia Joko Widodo siapkan anggaran rekonstruksi pasca gempa Maluku. Pengungsi Tulehu sampaikan keluhan kepada Presiden. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 30 Oktober 2019 bersama saya Novita Bonara. Saya Henry Nanlohi dan saudara, kita awali berita pertama tentang Presiden siapkan anggaran rekonstruksi pasca gempa Maluku. Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyiapkan anggaran rekonstruksi pasca gempa Ambon senilai lebih dari 200 miliar rupiah. Realisasi anggaran tersebut harus melalui prosedur yang tepat dan benar. Dalam kunjungan kerjanya ke Maluku, Presiden Joko Widodo melakukan tatap muka dengan masyarakat terdampak gempa di pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa pagi. Pada tatap muka itu, Presiden berdialog terkait penanganan pasca gempa. Joko Widodo menegaskan anggaran rekonstruksi pasca gempa Ambon sudah disiapkan, namun proses pencairan dana tersebut harus melalui prosedur yang tepat dan benar. Dana itu juga akan dicairkan setelah gempa di Pulau Ambon ini benar-benar reda. Olehnya masyarakat terdampak gempa diminta bersabar. Presiden mengatakan Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 514 kabupaten dan kota yang hampir memiliki keluhan yang sama, yaitu soal infrastruktur. Dengan APBN yang terbatas, pemerintah akan mengupayakan pembangunan merata di berbagai bidang, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. Presiden berjanji akan memberikan perhatian lebih untuk Provinsi Maluku terkait kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak maupun yang belum dibangun. Untuk menghubungkan antara kecamatan satu dengan yang lain, Presiden telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera mengerjakan dan menyelesaikan pembangunannya, terutama di wilayah Indonesia Timur, di antaranya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Christine Sipahelut, Edwin Opir melaporkan. Warga di pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan keluhan langsung ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat berkunjung ke Maluku. Warga pengungsi di Desa Tulehu menyampaikan secara langsung keluhan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selama berada di pengungsian pasca gempa magnitudo 6,5 yang terjadi pada 26 September lalu. Mereka menyampaikan selama 1 bulan lebih tenda-tenda yang warga tempati mulai sobek sehingga bocor bila hujan. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan dapur umum. Keluhan itu disampaikan saat bertatap muka dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada kunjungan kerjanya ke kawasan pengungsian Desa Tulehu Selasa pagi kemarin. Presiden RI Joko Widodo menanggapi keluhan warga itu dan segera akan diatasi oleh BNPB. Dikatakannya persediaan terpal masih banyak dan bisa langsung berkoordinasi dengan BPBD setempat. Joko Widodo menghimbau masyarakat agar membangun rumah dengan konstruksi bangunan yang tahan gempa. Pasalnya Indonesia merupakan kawasan yang berada pada ring of fire atau cincin api, sehingga rawan terjadi gempa dan tsunami. Olehnya itu, masyarakat tidak sekedar membangun rumah tanpa konstruksi yang tahan gempa. Dalam kesempatan ini juga Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bantuan stimulus untuk masyarakat terdampak gempa yang rumahnya mengalami rusak berat akan mendapatkan 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Christine Sipahelut, Edwin Opir melaporkan. Akibat gempa 6,5 magnitudo 26 September lalu menyebabkan 2.712 unit rumah rusak berat. Rumah rusak berat akibat gempa akan dibangun sesuai konstruksi bangunan tahan gempa. Gempa yang mengguncang wilayah Maluku 26 September lalu mengakibatkan 12.137 unit rumah rusak. Dari jumlah tersebut, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 108 unit rumah rusak ringan. Anggaran pembangunan dan perbaikan rumah-rumah itu telah disediakan Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran yang telah disediakan itu akan disalurkan sesuai dengan prosedur. Iya, kurang lebih karena yang jelas konstruksinya akan diarahkan oleh Kementerian PU konstruksi yang tahan gempa. Ya. Ya ini transfernya akan segera dilakukan. Kemudian seperti di NTB memang tahapan-tahapan memang tidak mudah dalam pengerjaan di lapangan, tetapi model seperti di Nusa Tenggara Barat saya kira bisa kita pakai di sini. Presiden berharap masyarakat dapat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Pembangunan konstruksi rumah akan diarahkan langsung Kementerian PUPR. Pernyataan Presiden Joko Widodo itu disampaikan saat melakukan pertemuan terbatas dengan para latupati, tokoh masyarakat dan perwakilan penyintas bencana di negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Dari Maluku Tengah, Devi bin Umar dan Edwin Opir melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia negara rawan gempa karena terletak di cincin api sehingga berpotensi gempa dan tsunami. Pernyataan Presiden disampaikan saat melakukan pertemuan terbatas dengan para latupati, tokoh masyarakat dan perwakilan para penyintas bencana di Maluku. Setelah menjenguk para korban gempa di Rumah Sakit Lapangan Dr. Ishak Umarela dan bertemu anak-anak yang terdampak gempa, Presiden Republik Indonesia dan Ibu Iriana Joko Widodo melakukan pertemuan terbatas dengan para latupati, tokoh masyarakat dan perwakilan para penyintas bencana di Kota Ambon, Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat. Presiden mengatakan Indonesia negara rawan gempa karena terletak di cincin api sehingga berpotensi gempa dan tsunami. Sejarah pernah mencatat gempa juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta hingga Nusa Tenggara Timur, Palu dan Donggala serta Maluku. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo pada pertemuan terbatas dengan para latupati, tokoh masyarakat dan perwakilan penyintas bencana di negeri Tulehu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Dari Tulehu, Maluku Tengah, Devi bin Umar dan Kurniawan melaporkan. Pakar lingkungan hidup Universitas Patimura, Abraham Tulalesi mengatakan gempa Maluku harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena Maluku merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat telah terjadi lebih dari 1.800 kali gempa susulan di Maluku. Gempa tersebut mengundang kekhawatiran dari berbagai kalangan. Menyikapi kondisi tersebut, pakar lingkungan Universitas Patimura, Abraham Tulalesi, meminta pemerintah pusat menetapkan Maluku sebagai daerah rawan gempa dan mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Saya sebagai rakyat Maluku minta untuk kalau boleh Maluku ditetapkan sebagai provinsi rawan bencana. Karena dengan demikian akan ada alokasi pendanaan maupun juga perencanaan maupun juga early warning system yang dikembangkan oleh negara untuk kami di Maluku. Yang sangat rawan itu hasil simulasi dari BMG di Maluku ini karena kita kepulauan itu hasil simulasi di beberapa tempat dan golden time untuk Maluku itu hanya 5 menit tiba tsunami. Jadi kita membutuhkan waktu hanya 5 menit untuk menyelamatkan diri. Anda bisa bayangkan kalau di pulau-pulau itu hanya 5 menit untuk bisa menyelamatkan diri. Karena golden time kita antara 2 sampai 5 menit dan ini sangat berisiko. Sehingga kami minta untuk ada perhatian untuk kami di Maluku oleh Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang sangat kami banggakan yang baru dilantik kemarin. Abraham Tulalesi menyebut gempa Maluku tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus segera melakukan kajian terhadap gempa Maluku untuk mendapat penanganan khusus karena gempa Maluku berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang sifatnya agresif. Kendati telah dipasang seismograf di sejumlah titik rawan gempa untuk pendeteksian dini. Abu Sahubawa, Ongen Limba, dan Junaid Arsil melaporkan.
Masih terjadinya gempa susulan membuat aktivitas belajar di 2 SD Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu terpaksa dialihkan ke dalam tenda darurat. Pemindahan dilakukan setelah pihak sekolah memantau kondisi bangunan sekolah yang sudah rawan ditempati. Satu bulan setelah guncangan gempa bermagnitudo 6,5, aktivitas belajar di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Tulehu, Kecamatan Salahutu belum berjalan normal. Kedua sekolah ini meliburkan siswa setelah melihat kondisi bangunan sekolah yang rawan ditempati. Apalagi masih sering terjadi gempa susulan yang membuat pihak sekolah belum berani memanggil siswa untuk kembali ke kelas. Menyiasati masa belajar yang mesti berlanjut, SD Negeri 1 dan 2 memindahkan aktivitas belajar ke dalam tenda darurat. Kebijakan ini ditempuh agar siswa kedua sekolah tidak ketinggalan materi belajar dalam semester yang berjalan. Minggu kemarin anak-anak sudah tidak datang di sekolah lagi. Hah? Mereka semua sudah datang di sini. Kenapa? Pagi di sini. Karena ini tidak ada biaya dari dinas. Mereka ambil kebijakan. Dari kondisi sekolah di bawah mana? Retak semua. Bangunan tingkat retak, pagar-pagar sudah roboh. Jadi proses belajar mengajar di sini. Iya, ini beta minta. Tenda darurat yang dipakai SD Negeri 2 hanya tersedia 7 bilik. Jumlah bilik yang ada tidak dapat menampung 238 siswa, sementara tenda darurat yang dipakai di SD Negeri 1 hanya 1 bilik. Tenda darurat itu tanpa dilengkapi fasilitas meja dan kursi. Para siswa yang berjumlah 97 anak pun terpaksa belajar sambil lesehan beralaskan terpal. Kedua sekolah masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Maluku Tengah terkait usulan relokasi aktivitas belajar. Pihak sekolah mengakui kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya ditempati sudah tidak dapat dipakai karena mengalami keretakan akibat guncangan gempa. Yasir Tuarita, Hamjatumia melaporkan. Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru menyebutkan kerusakan fisik rumah warga pasca gempa 5,2 magnitudo meningkat. Untuk itu perlu diverifikasi ulang data kerusakan tersebut sebelum dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebagian besar rumah warga alami kerusakan sedang dan ringan pasca gempa berkekuatan 5,2 magnitudo 10 Oktober lalu. Kerusakan tersebut masih dalam proses verifikasi oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat Kota Ambon. Hal ini dikemukakan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru. Menurutnya sejumlah bangunan yang rusak pasca gempa 26 September kemungkinan bertambah tingkat kerusakannya. Untuk itu perlu diverifikasi ulang kerusakan fisik rumah yang sebelumnya tercatat sebanyak 306 unit. Menurutnya pihak pemerintah kota telah memasukkan data awal kerusakan pasca gempa 26 September ke BNPB Pusat. Sementara data verifikasi kerusakan pasca gempa 10 Oktober juga akan dipercepat sehingga dapat dimasukkan bersama data awal. Menurut Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru, verifikasi ini dilakukan seakurat mungkin untuk menentukan kerusakan rumah warga. Dari hasil verifikasi ini akan dikirim ke BNPB Pusat guna mencairkan dana stimulan bagi perbaikan rumah warga yang rusak. Melki Latusawawule dan John Ralahalo melaporkan. Kemenkumham Provinsi Maluku menggelar HUT Karya Darmadika berlangsung dalam upacara Rabu pagi dan yang bertindak sebagai pembina upacara Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Andi Nurka. Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya menyatakan jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar menciptakan Kementerian Hukum dan HAM menuju kinerja yang pasti. Peringatan Hari Dharma Karya Dika Kemenkumham ke-74 diawali dengan pembacaan sejarah singkat lahirnya Kemenkumham dari awal hingga saat ini. Terbentuknya Departemen Kehakiman pertama pada tanggal 19 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan. Lahirnya Departemen Kehakiman kala itu berdasarkan sidang penetapan pembentukan 12 departemen pada masa kepemimpinan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan menunjuk Profesor Dr. Supomo sebagai Kepala Kantor Kehakiman pertama mencakup tugas mengurusi pengadilan, penjara, kejaksaan, dan kadaster. Departemen Kehakiman mengalami penyesuaian pertama pada tahun 1999
berdasarkan Kepres nomor 136 dengan nama Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara pada tahun 2009, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kembali berganti nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan 30 Oktober menjadi Hari Dharma Karya Dika yang diperingati oleh Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Dalam sidangnya menetapkan pembentukan 12 departemen di Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Departemen Kehakiman, yang sekaligus pada waktu itu diumumkan adanya pembentukan kabinet pertama. Dan untuk Departemen Kehakiman Republik Indonesia, diangkatlah Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama. Adapun tugas yang diemban oleh Departemen Kehakiman mencakup hal-hal mengenai pengadilan, penjara, kejaksaan, dan kadester. Seiring perjalanan waktu dan adanya dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, tugas yang diemban oleh Departemen Kehakiman mengalami penyesuaian. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Dharma Karya Dika adalah Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Andi Nurka. Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan yang dibacakan oleh Kakanwil Hukum dan HAM Maluku menyampaikan tema besar transformasi meraih kinerja pasti. Di tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM benar-benar dapat memastikan adanya perubahan yang signifikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja dengan bertransformasi dari budaya kerja birokrasi yang konvensional menuju birokrasi digital. Dikatakan penerapan birokrasi digital sangat urgen. Untuk itu kepada seluruh SDM Kementerian Hukum dan HAM segera bertransformasi dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Nurka menyebutkan Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan penghargaan atas prestasi 5 tahun terakhir yang cukup memuaskan dan menggembirakan kepada seluruh pegawai untuk terus mengabdikan diri menuju Kemenkumham profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat di Indonesia termasuk di Maluku. Itu akan kita lanjutkan apa perintah dari pusat masalah transformasi ini kita terapkan dengan ada beberapa hal nanti untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan diklat, melalui pendidikan formal dan segala macam kita akan arahkan mereka dan genjot mereka ke arah tersebut. Jadi kita di kementerian ini memang sudah dalam rangka melayani publik ini tentu penitipan sama publik, pelayanan terhadap publik dalam rangka reformasi birokrasi. Jadi semua hal-hal yang berbunyi digital akan ditransformasi mulai dari tahun-tahun ke depan. Jadi sistem manual sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Makanya dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang prioritas utamanya adalah peningkatan sumber daya manusia dalam hal alih transformasi digital tersebut. Nah, sesuai dengan arahan dari petunjuk dari Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka nawacita keduanya. Menteri berharap kegiatan yang telah berlangsung dapat membawa kegembiraan, kebersamaan dan kekompakan keluarga besar pengayoman serta menumbuhkan energi baru dan segar untuk bekerja, sehingga ke depan dapat melahirkan Kemenkumham yang melayani menuju Kemenkumham dengan kinerja yang pasti. Pani Letahid, Hamzah melaporkan. 3 pimpinan DPRD Kota Ambon periode 2019-2024 yang terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua dilantik dan diambil sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Pasti Tarigan kemarin. Pengambilan sumpah janji sebagai pimpinan definitif DPRD Kota Ambon berlangsung Selasa siang dalam rapat paripurna khusus DPRD yang dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon serta Forkopimda dan seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon. Ketua sementara DPRD Kota Ambon Elito Isuta membuka rapat paripurna istimewa dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 240 tahun 2019.
SK Gubernur tersebut memuat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Eli Toisuta dari Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Kota Ambon periode 2019-2024. Sedangkan Wakil Ketua masing-masing Gerard Maeloa dari PDI Perjuangan dan Rustam Latupono dari Partai Gerindra. Di antara ketiganya hanya Maeloa yang merupakan orang baru di posisi pimpinan DPRD Kota Ambon. Politikus asal Dapil Ambon 3 Nusa Newe itu menggantikan Jemi Maatita yang diposisikan sebagai ketua fraksi oleh PDI Perjuangan. Sedangkan Eli Toisuta yang tadinya menjabat wakil ketua kini dipercayakan sebagai ketua DPRD Kota Ambon. Sementara itu Rustam Latupono tetap menduduki jabatan wakil ketua 2 sama seperti periode sebelumnya. Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta dalam sambutannya mengatakan pelantikan pimpinan DPRD menjadi pintu masuk untuk pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat secara kolektif kolegial. Kedepan, seluruh anggota DPRD Kota Ambon sudah diperhadapkan dengan tugas yang berat dan membutuhkan keseriusan serta kesiapan dan kepekaan dalam rangka mengemban amanah rakyat. Sementara Wali Kota Ambon Risat Wahana Pesi berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Ambon dapat terus membina hubungan kerja yang harmonis dan mendukung pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan masyarakat Kota Ambon yang sejahtera dan religius sesuai visi pemerintah Kota Ambon. Ongen Limba Junaidi Asril melaporkan. Untuk pertama kalinya pimpinan DPRD Kota Ambon diketuai oleh seorang perempuan. Eli Toisuta dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Ambon periode 2019-2024 dalam sidang paripurna istimewa di Baileok Belakang Soya. Pelantikan Eli Toisuta sesuai dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sejarah mencatat Toisuta merupakan Sri Kandi atau perempuan pertama yang memimpin DPRD Kota Ambon. Sementara itu setelah menunggu kurang dari 20 tahun, akhirnya Partai Golkar kembali memimpin lembaga legislatif di kota ini. Hal ini merupakan sejarah karena pertama kalinya Partai Golkar mempercayakan seorang Sri Kandi sebagai pimpinan DPRD Kota Ambon 5 tahun ke depan. Toisuta berjanji akan mengemban amanah partai dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat di kota ini. Kesiapan-kesiapan yang saat ini dengan berbekal pengalaman 5 tahun kemarin memimpin DPRD sebagai wakil ketua DPRD, tentunya setelah jabatan ini dia berpindah sebagai ketua DPRD, tentunya seluruh pengalaman yang ada kemarin untuk lebih bisa ditingkatkan lagi, tentunya dengan memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat yang ada di kota ini dan tentunya tetap berpedoman kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Ongen Limba Junaidi Asril melaporkan. Saudara, pimpinan definitif DPRD Kota Ambon telah dilantik siang kemarin. Untuk pertama kalinya Ketua DPRD Kota Ambon dijabat oleh seorang perempuan. Untuk pertama kalinya Ketua DPRD Kota Ambon dijabat seorang perempuan. Eli Toisuta dipercayakan oleh Partai Golkar sebagai pimpinan DPRD Kota Ambon periode 2019-2024. Perjalanan karir politik Eli Toisuta dimulai pada tahun 1998. Saat itu dirinya mulai terjun sebagai seorang politikus di Kota Ambon dengan menjadi pengurus organisasi sayap partai berlambang pohon beringin tersebut. Suka duka yang dilaluinya dianggap merupakan hal wajar dalam berpolitik. Suka-dukanya sudah banyak yang kita lalui bersama dan itu bisa dilalui dengan sukacita sebagai seorang politisi. Tentunya banyak hal yang harus diisi sebagai kekuatan untuk bisa membangun sinergitas dengan seluruh teman-teman yang ada di partai tentunya saat ini. Perempuan yang lahir pada tahun 1970 itu mengaku untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD Kota Ambon tidak dilaluinya dengan mudah. Perjalanan menuju pimpinan DPRD Kota Ambon harus dilalui melalui sebuah proses penggodokan yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Maluku. Setelah penggodokan, DPD Partai Golkar Maluku kemudian mengusulkan 4 nama calon pimpinan DPRD Kota Ambon.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, DPP Partai Golkar akhirnya menunjuk Eli Tausuta sebagai Ketua DPRD Kota Ambon periode 2019-2024. Penunjukan Eli Tausuta tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 13 September 2019 yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ongin Limba, Junaidi Asril melaporkan. Sementara itu, Saudara, anggota DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024 juga telah resmi dilantik pada tanggal 16 September lalu. Namun, hingga hari ini masih ada anggota DPRD Maluku yang tidak hadir dalam berbagai kegiatan DPRD Maluku. Ketidakhadiran anggota DPRD Maluku pasca pelantikan 16 September lalu mendapat sorotan dari Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri. Menurut Watimuri, masyarakat Maluku telah menghantarkan keterwakilan mereka di DPRD Maluku. Seyogyanya kehadiran anggota DPRD di rumah rakyat ini sangat diharapkan untuk membicarakan hak-hak rakyat dan kemajuan rakyat Maluku. Berbagai fasilitas sudah diberikan kepada anggota DPRD Maluku. Namun sangat disayangkan masih ada anggota DPRD Maluku yang belum hadir dalam memperjuangkan hak-hak rakyat di daerah ini. Watimuri berharap seluruh anggota DPRD Maluku yang sudah dipercayakan masyarakat Maluku untuk duduk di DPRD agar rajin mengikuti rapat dan sidang guna memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Mereka dipilih sebagai wakil rakyat dan karena itu jika tidak melaksanakan apa yang diminta atau daripada rakyat berdosa kita. Nah karena itu tadi saya sudah memberi catatan, ya atensi saya tadi itu diperhatikan dengan baik oleh seluruh anggota DPR. Implikasinya adalah dalam penyelenggaraan tugas-tugas kalau anggota yang malas pasti kita juga akan memberikan catatan-catatan tertentu ya, sehingga orang sadar tentang dia punya keberadaan. Ya. Nah, ini mereka itu ada di sini untuk menjadi wakil rakyat, dipilih untuk ada di sini membicarakan kepentingan rakyat. Dan karena itu setiap waktu mesti ada membicarakan persoalan-persoalan rakyat. Bagi anggota DPRD Maluku yang malas melaksanakan tugas di DPRD Maluku akan diberi catatan khusus dari pimpinan DPRD Maluku. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Kemitraan DPRD dengan pemerintah daerah akan terus digalakan dan menjadi dasar untuk mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Visi misi tersebut secara khusus adalah mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan DPRD adalah mitra pemerintah daerah. DPRD dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dua lembaga yang berbeda dengan fungsi yang sama ini, DPRD Maluku akan menjadi mitra yang baik dengan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri. DPRD Maluku akan saling mengisi dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam hal mengatasi kemiskinan, pengangguran, kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu tidak ada yang lain, kita mesti mencari mitra yang baik, mitra yang saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu dalam sambutan tadi saya katakan, bagaimana kita berkoordinasi, kita lakukan langkah yang tepat, selalu bersama dengan Gubernur Maluku untuk bisa melihat persoalan-persoalan yang ada. Tidak mungkin Gubernur jalan sendirian, DPR jalan sendirian, tidak mungkin. Harus bersama-sama. Dan karena itu koordinasi, komunikasi sangat penting dilakukan antara DPR dengan pemerintah daerah Maluku dalam hal ini Wakil Gubernur Maluku. Dalam menjaga kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah, maka hal penting yang perlu dikedepankan, kata Luki Watimuri, adalah koordinasi dan komunikasi. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Ketua Relawan for Jokowi, Bung James, mengatakan masih ada kesempatan bagi putra terbaik Maluku duduk di Kabinet Indonesia Maju. Kesempatan putra Maluku untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju tergantung orang Maluku. Tidak diakomodirnya putra Maluku duduk di Kabinet Indonesia Maju, itu bukan berarti putra Maluku dari sisi sumber daya manusia belum mampu untuk bergeming di tingkat pusat. Namun posisi tawar di tingkat pusat dinilai masih lemah.
Sampai hari ini, Presiden Joko Widodo belum mendapatkan putra Maluku yang terbaik dari yang terbaik untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju. Ketua Relawan Por Jokowi, James Talakua menyebut masih ada peluang besar bagi putra Maluku untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju. Kesempatan putra Maluku untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju tergantung dari masyarakat Maluku dan pemerintah daerah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tandanya apa? Presiden sayang. So, jangan menunggu. Gerak cepat. Waktu berjalan. Kembali kepada pemimpin kita yang terhormat Bapak Murad. Segera melakukan eksekusi. Merangkul semua elemen masyarakat. Raja-raja dikumpulin, petinggi-petinggi yang ada di Maluku, baik yang ada di Jakarta, di mana kumpul semua, tentukan satu nama. Berikan ke Presiden dan berikan kepada kami. Dan kami akan membawa ini kepada Bapak. Ini momentum, ini kesempatan. Semua keinginan masyarakat Maluku bukan ada di pundak Bapak Presiden, tapi ada di pundak Bapak Murad sebagai seorang gubernur. Karena itulah harapan masyarakat kepada Bapak. James menyebut sumber daya Maluku dalam kancah nasional tidak dapat diragukan. Di era pemerintahan Soekarno, sejumlah putra daerah telah dipercayakan duduk di kursi menteri, bahkan menjadi penjabat menteri untuk beberapa kali. Abu Saubawa, Boy Nahrum, dan Unga melaporkan. Pemuda ke depan harus menjadi tumpuan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan kualitas pemuda agar mereka memiliki skill, sikap profesional, serta berintegritas. Kedepan pemuda diharapkan mampu melanjutkan estafet pembangunan generasi pendahulunya. Oleh karena itu para pemuda harus menjadi tumpuan bangsa dan mampu menjawab tantangan zaman. Masalah itu terungkap dalam refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 yang digelar DPD KNPI Maluku di pelataran Gong Perdamaian Ambon. Dalam refleksi Sumpah Pemuda dengan tema Bangkit, Bersatu dan Memajukan Indonesia, Ketua DPD KNPI Maluku M. Faisal Sahitua menguraikan peran pemuda ke depan dalam merealisasikan pembangunan terutama di daerah ini. Ketua DPD KNPI Maluku Muhammad Faisal Sahitua menjelaskan peran pemuda terutama di daerah ini perlu didorong dalam pembangunan agar angka kemiskinan dan tingkat pengangguran dapat diturunkan. Hari ini pemuda Maluku melalui mimbar orasi terbuka menyuarakan dalam kondisi yang begitu hikmat, dalam kondisi yang kondusif, sekaligus juga kita menyambut kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk apa? Untuk nantinya seluruh aspirasi ini dapat sampai bukan hanya ke beliau, akan tetapi secara tataran kedaerahan dapat dieksekusi oleh Gubernur Provinsi Maluku melalui jajarannya. Pelaksana tugas Sekda Maluku Kastrul Selang yang membuka kegiatan refleksi Hari Sumpah Pemuda itu mengajak para pemuda dari berbagai OKP Cipayung yang tergabung dalam KNPI agar senantiasa berperan untuk merealisasikan pembangunan. Refleksi dari adik-adik pemuda malam ini adalah menegaskan kembali lagi kepada kita semua, menarasikan lagi kepada kita semua bagaimana Provinsi Maluku ini sangat menyintai NKRI ini. Nah, hari ini kita teman-teman semua merefleksikan kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemuda, apa yang sudah mereka dapat porsi di dalam pembangunan ini, apa peran mereka. Nah, malam ini kita mendengar semua dari catatan-catatan dari adik-adik ini. Refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 yang digelar DPD KNPI Maluku difasilitasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dimaksudkan untuk membangkitkan semangat generasi muda agar dapat berperan dan senantiasa kritis dalam pembangunan. Boy Nahrum Edwin Opir melaporkan. Sementara itu saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menggunakan atribut adat dari berbagai daerah pada kegiatan operasi Zebra di kota Ternate sebagai bentuk kepedulian dan cinta tanah air Indonesia dan juga untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun. Operasi Zebra yang dilaksanakan anggota kepolisian lalu lintas Polda Maluku Utara di kota Ternate sangat berbeda dari tahun sebelumnya.
Kali ini anggota lalu lintas menggunakan atribut dari berbagai daerah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Atribut yang mereka gunakan mulai dari Jawa, Makassar, Bali, Papua, dan Maluku Utara. Penampilan anggota kepolisian lalu lintas Polda Maluku Utara sempat menarik perhatian warga, karena hampir di seluruh sudut jalan nampak polisi yang bertugas di jalanan, seluruhnya menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air. Tentunya ini merupakan bentuk dari kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. Dirlantas Polda Maluku Utara menjelaskan kegiatan operasi serba ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Anggota lalu lintas yang memeriksa surat dan kelengkapan kendaraan selalu senyum dan memberi salam sesuai dengan atribut yang mereka gunakan. Pada saat ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana dari tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan 28 Oktober 2019. Adapun makna yang kami pesan kepada masyarakat, kami menggunakan atribut adat se-Nusantara, ada Papua, ada Jawa, ada Bali, ada Ternate. Itu dikandung maksud ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini berbeda-beda tetap satu. Ya. Walaupun di sini banyak pendatang, banyak suku bangsa, tapi kita satu tujuan, yaitu ingin mendisiplinkan masyarakat menjadi tertib berlalu lintas. Data yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara, setiap harinya kendaraan yang terjaring operasi zebra mencapai 100 lebih kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menghimbau masyarakat agar sebelum berkendara harus memeriksa semua kelengkapan, terutama helm, surat-surat kendaraan agar aman dan nyaman ketika berkendara. Dari Maluku Utara, Rudi Samsi melaporkan. Penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Sebelum berpisah, kami ingatkan tetap saksikan Maluku hari ini setiap harinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.